Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Angiospermae. Pernah dengar istilah Angiospermae? Mungkin kalau kamu anak IPA sedikit familiar dengan istilah tersebut. Biasanya Angiospermae disandingkan dengan Gymnospermae. Nah, untuk kamu yang penasaran lebih detail tentang Angiospermae, kamu bisa nih simak pembahasan lengkap Angiospermae berikut ini. Simak baik-baik ya. Yang pertama, pengertian Angiospermae. Angiospermae berasal dari dua buah kata, yaitu angios yang berarti tertutup dan spermae yang berarti biji. Jadi, pengertian Angiospermae adalah tumbuhan yang menghasilkan biji tertutup. Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup adalah salah satu tumbuhan berbiji spermatophyta selain dari tumbuhan berbiji terbuka Gymnospermae. Kelompok Angiospermae dibedakan menjadi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Selain itu, Angiospermae juga mencangkup semua tentang tumbuhan yang memiliki bunga dan juga menghasilkan biji tertutup di dalam sebuah karpel atau daun yang dimodifikasi untuk membungkus benih, kemudian dapat berkembang menjadi buah. Berdasarkan pengertian dari Angiospermae, yang merupakan tumbuhan berbiji tertutup, beberapa ciri-cirinya diantaranya yaitu pertama, tubuhnya terdiri dari bunga, daun, batang, dan akar. Yang kedua, memiliki daun yang pipih. Yang ketiga, tulang daun beraneka ragam. Dan yang keempat, bakal biji tertutup oleh daun buah. Yang kelima, memiliki akas rabut atau tunggang. Yang keenam, terdapat makroskofil yang membentuk badan yang disebut putik dengan bakal biji di dalam yang tidak tampak. Yang ketujuh, berkas pembuluh darah pengangkutan ada yang kolateral, terbuka namun terdapat juga yang tertutup. Yang kedelapan, benang sari yang terpisah atau terkumpul dalam satu bunga. Yang kesembilan, silem terdiri dari trakeida dan trakea. 10, floem dengan sel-sel pengiring. Dan terakhir, terjadinya pembuahan ganda. Klasifikasi tumbuhan biji tertutup Angiospermae. Tumbuhan biji tertutup ini mempunyai spesies yang sangat banyak, sehingga dalam bagian ini hanya akan dijelaskan garis besarnya saja. Pada saat ini terdapat 8 kelompok dari Angiospermae yang masih hidup di antaranya. Amborella, semak atau perdu kecil yang hanya ada pada Caledonia Baru. Nymphaeales stratae, Austroboileas, tumbuhan adas. Chloranthales, beberapa tumbuhan aromatis dengan daun bergerigi. Magnoliids, bunga magnolia dan black pepper. Monocots, tumbuhan yang mempunyai satu kotiledon seperti contohnya padi, jagung, kelapa, anggrek, dan lain-lain. Ceratophyllum, beberapa jenis tumbuhan akuatik yang biasanya digunakan sebagai penghiasan akuarium. Eudicots, tumbuhan yang mempunyai dua kotiledon sejati seperti contohnya kacang, polong, buncis, bunga matahari, mawar, apel, dan lain-lain. Masih tentang Angiospermae, tumbuhan Angiospermae ini dikelompokkan ke dalam satu divisi, yakni Anthophyta, serta dibagi menjadi dua jenis, yakni dikotil dan monokotil. Sekarang kita masuk ke tumbuhan Angiospermae. Yang pertama ada dikotil. Apa itu tumbuhan dikotil? Sering juga disebut sebagai tumbuhan berbiji belah dan juga tumbuhan berkeping biji. Dua merupakan segolongan tumbuhan berbunga yang memiliki ciri khas menonjol, yang mana terdapat sepasang daun kotiledon terbentuk dari biji sehingga anggota gampang membelah dua. Ciri-ciri mempunyai dua kotiledon atau dua biji dalam embrio, akarnya tunggang, terdapat kambium pada batang, daunnya menyirip atau juga menjadi bagian bunga, biasanya kelipatan 4 atau 5. Sekarang kita masuk ke tumbuhan Angiospermae.
monokotil. Apa itu tumbuhan monokotil? Tumbuhan yang berkeping biji tunggal ialah salah satu dari dua kelompok besar tumbuhan berbunga yang secara klasik diajarkan. Kelompok yang lain adalah tumbuhan bijinya berkeping dua atau biasa disebut dikotil. Ciri-cirinya ialah memiliki satu kotiledon, akarnya serabut batang, biasanya tidak bercabang dan juga tidak membesar, disebabkan tidak berkambium. Berkas pembuluh pada batang tersebut tersebar tidak teratur. Daunnya juga mempunyai pertualangan melengkung atau juga sejajar, bunga berkelipatan 3. Contoh tumbuhan monokotil. Pada kita nyata dapat menjumpai contoh tumbuhan monokotil di lingkungan sekitar. Salah satu contohnya ialah padi. Di Indonesia, padi adalah makanan pokok sehari-hari. Selain padi-padian atau Graminae, contoh tumbuhan monokotil lainnya yaitu jagung, pinang-pinangan atau palmae, kelapa, pisang-pisangan atau biasa disebut dengan Musaceae, anggrek, bawang-bawangan atau Aliaceae, vanili, jahe, dan masih banyak yang lainnya. Berikut ini terdapat beberapa contoh tumbuhan monokotil lainnya, yaitu yang pertama ada kelapa, lalu keladi, jagung, padi, bawang merah, melinjo, dan yang terakhir salak. Tingkat familia Monocotyledonae. Yang pertama ada Orchidaceae atau suku anggrek-angrekan. Keluarga monokotil suku anggrek ini memiliki banyak ciri khas, di mana daun yang bertepi rata dan berdaging dengan letak berseling dua baris. Pangkal batang yang mengembung ini juga bermanfaat menyimpan cadangan udara. Selain itu, suku anggrek-angrekan berakar rimpang. Dalam satu buah bunga mengandung dua sel kelamin, yaitu jantan dan betina. Yang kedua ada Arecaceae atau suku pinang-pinangan. Kelapa atau Cocos nucifera, hampir semua bagian tubuhnya dapat dimanfaatkan oleh manusia. Air kelapa memiliki kandungan yang sangat baik bagi kesehatan, sebab maka digunakan sebagai obat alergi. Buahnya juga kerap digunakan sebagai bahan masakan. Bahkan di Maluku, kelapa digunakan untuk membuat sagu, di mana sagu merupakan bahan pokok mereka. Selain itu, buahnya juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan santan dan dibuat minyak kelapa. Daun kelapa dapat dijadikan sebagai anyaman Grametes. Yang ketiga ada Zingiberaceae, suku jajayan. Tanaman ini memiliki senyawa keton yang kuat sehingga dapat menciptakan rasa pedas yang dikonsumsi di lingkungan kita sendiri. Jahe terbagi atas 3 macam, yaitu jahe merah, jahe putih, dan jahe gajah. Manfaat yang dapat diperoleh dari jahe adalah mengatasi perut kembung sebagai obat, untuk mengatasi batuk, mencegah sakit perut dan kanker, merawat gigi, hingga sebagai obat antioksidan. Ciri-ciri jahe. Jahe atau Zingiberaceae memiliki ciri-ciri di mana pelepah daun yang menerapkan batang tubuh dari dalam tanah atau rimpang. Bunganya mengandung sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, serta kelopak dengan bentuk seperti tabung. Yang keempat ada Musaceae, suku pisang-pisangan. Terdiri dari banyak jenis, diantaranya pisang emas, pisang kulit tipis, pisang raja, juga pisang ambon dengan rasa lezat dan dapat dikonsumsi karena mengandung banyak konsumsi bergizi bagi tubuh. Suku ini juga mempunyai ciri khas daun-daun yang berpelepah. Tulang daun mirip seperti lancet, batang semu, juga bunga tunggal berupa karangan. Yang kelima ada Poaceae atau Graminae, suku rumput-rumputan. Poaceae atau Graminae ini memiliki ciri bentuk pita tulang, daun sejajar, melekat di batang, berakar serabut, dan batangnya agak berongga, mudah terbang pada saat ditiup angin,
Bunganya berbentuk bulat dan penyebukannya yang dibantu oleh angin. Peranan anggota Angiospermae kelas Monocotyledonae dalam kehidupan. Yang pertama ada jagung. Berikut beberapa manfaat jagung dalam kehidupan. Yang pertama, dapat menyehatkan mata. Yang kedua, dapat menyehatkan jantung. Yang ketiga, mencegah anemia. Yang keempat, sebagai antioksidan penyakit kanker. Dan yang terakhir adalah sebagai sumber vitamin B kompleks yang baik. Yang kedua ada kelapa. Beberapa manfaat kelapa dalam kehidupan, yaitu airnya dapat diminum sebagai obat alergi, buahnya dimanfaatkan untuk dibuat santan dan untuk dibuat minyak kelapa, daunnya yang dapat dijadikan sebagai anyaman, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga ada padi. Manfaat padi dalam kehidupan ada banyak sekali. Di antaranya sebagai sumber utama karbohidrat, sebagai sumber vitamin D, dapat mencegah terserang penyakit kanker, tepungnya dapat digunakan untuk merawat kulit, dapat dijadikan sebagai obat disentri, dan masih banyak manfaat baik lainnya yang diperoleh dari padi. Yang keempat ada tebu. Manfaat tebu dalam kehidupan, yang pertama adalah airnya dapat diolah menjadi gula. Yang kedua, airnya juga dapat langsung diminum untuk mengatasi penyakit jantung. Yang ketiga, dapat dimanfaatkan untuk menurunkan demam. Yang keempat, mengatasi dehidrasi. Yang kelima, dapat dijadikan sebagai antioksidan untuk mencegah terserang penyakit kanker. Yang kelima ada pisang. Walaupun pisang kebanyakan memiliki ukuran yang kecil, tetapi pisang memiliki banyak manfaat yang baik dalam kehidupan. Di antaranya adalah dapat menjaga kesehatan jantung. Pisang merupakan buah yang baik untuk diet. Dapat digunakan sebagai masker wajah untuk mengatasi kulit kusam. Dapat mengatasi penyakit anemia. Dan yang terakhir, dapat memperlancar sistem pencernaan pada manusia. Yang keenam ada anggrek. Manfaat anggrek dalam kehidupan yaitu dapat dibudidayakan sebagai tanaman hias, mengingat warna yang dimilikinya begitu indah. Yang ketujuh ada jahe. Jahe memiliki banyak manfaat baik dalam kehidupan. Di antaranya adalah untuk mengatasi perut kembung, dapat dijadikan obat untuk mengatasi batuk, untuk pencegah perut buncit, dapat mengobati sakit gigi, sebagai obat antioksidan, dan yang terakhir dapat mencegah terserang dari penyakit kanker. Yang terakhir ada kunyit. Sama seperti jahe, walaupun memiliki ukuran yang kecil, tetapi banyak sekali menyimpan manfaat yang baik dalam kehidupan. Di antaranya yang pertama adalah sebagai obat tifus, yang kedua dapat mencegah serangan kanker, yang ketiga untuk memperlancar pencernaan, yang keempat dapat mengobati keputihan pada wanita, dan yang terakhir dapat mencegah anemia. Sekian presentasi dari kelompok 4 kelas 10 MIPA 2. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam PowerPoint dan juga dalam kata-kata presentasi kali ini. Saya perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih telah menonton dan memperhatikan presentasi ini sampai selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.